Halo teman-teman, ketemu lagi dengan berita-berita sosial harian viral ya, macam-macam teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang dunia bisnis ya teman-teman ya. Saya akan memberikan satu sharing ya tentang dunia pasar modal. Kenapa saya mau sharing dunia pasar modal? Karena lebih dari 20 tahun ya, kurang lebih ya, saya menekunin dunia pasar modal teman-teman. Dari tahun 2000-an lah ya, 20 tahunan. Dan saya aktif sekali dulu ya, sampai hari ini saya masih transaksi di pasar modal. Nah teman-teman, saya akan berbagi cerita tentang sesuatu yang kadang-kadang orang melihat sesuatu manisnya saja ya. Kebanyakan orang ya, ini perjalanan panjang saya ya, memandang sesuatu tuh dari manisnya ya. Hidup itu serba berpasang-pasangan teman-teman ya. Ada manis, ada pahit, ada siang, ada malam ya. Oke, kembali lagi ke tentang pasar modal. Saya pakai bahasa yang sederhana aja ya teman-teman. Jadi ini bisa dipelajari anak-anak yang baru mempelajari tentang pasar modal ya, anak-anak mahasiswa, mahasiswi silahkan ya. Kalau belajar itu di mana saja ya. Bisa di bangku sekolah ya, baca buku ya, di universitas itu hanya belajar ya. Itu baca buku banyak, literatur tentang ilmu ya. Nah, tentang pasar modal juga banyak, tentang ilmu apapun itu semua ada di literatur. Nah, saya mau menyoroti karena saya seorang praktisi ya, praktisi dan peneliti. Jadi saya itu seneng menghabiskan energi saya, biaya ya, untuk melihat sesuatu yang benar, yang hakiki, bukan dari omongan manis mulut orang. Karena di sosial itu macam-macam ya teman-teman ya. Saya belasan tahun meneliti kelakuan-kelakuan manusia tentang kehidupan di sosial, di bisnis ya, saya teliti. Dan saya masuk ke dunia salah satunya yang saya tekunin berpuluh-puluh tahun itu dunia pasar modal. Belum masuk ke dunia-dunia orang bawah ya. Saya cerita lagi ke dunia pasar modal itu, apa toh pasar modal itu? Teman-teman ya. Ya orang yang nggak ngerti ya pasar modal, jualan saham ya, jualan surat utang ya, jualan falas ya. Nah itu yang realnya ada saham ya. Nanti ada lagi derivatifnya teman-teman. Apa itu derivatif teman-teman? Derivatif itu turunan-turunan ya teman-teman ya. Jadi turunan dari saham, turunan dari falas ya, atau indeks-indeksnya ya teman-teman. Turunan dari emas gitu ya. Nah itu sekilas kelihatan sederhana ya. Padahal nggak sesederhana itu, tergantung kita mandangnya ya. Dilihat sederhana ya sederhana teman-teman, hanya jual dan beli ya teman-teman. Dilihat nggak sederhana ya memang nggak sederhana, karena di belakangnya ada pemain-pemain teman-teman. Di pasar modal ya itu apa toh kok dinamakan pasar modal itu ya, pasar modal itu ya tempat bertemunya antara orang yang butuh modal dan orang yang punya modal, itu namanya pasar modal teman-teman. Seperti pasar aja ya, pasar yang pertemukan penjual buah dengan pembeli buah, penjual ikan dengan pembeli ikan, seperti itu. Nah secara simpel ya, pasar modal itu mempertemukan antara orang yang punya modal dengan orang yang butuh modal. Kan yang didagangkan apa? Ya yang didagangkan ya kalau di saham ya surat kepemilikan namanya ya, itu saham ya teman-teman. Ya itu
yang menjual saham. Contohnya, ada orang butuh modal nih ya. Kita bikin perusahaan tahu tempe. Ya udah memenuhi syarat ya. Omsetnya pokoknya udah kapitalisasinya udah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri ke pasar modal ya. Itu namanya kalau baru mendaftar itu IPO ya. Jadi orang mendaftar pasar modal, itu istilah kerennya itu ya IPO. Apa itu IPO? IPO itu ya kependekan dari initial public offering, atau kita menawarkan perdana saham kita di pasar modal. Nah, kita menawarkan berapa? Nah, hitungannya per lembar ya teman, per lembar. Jadi orang bisa memilih atau membeli saham yang kita tawarkan, atau kita butuh uang menjual perusahaan kita dalam bentuk saham ya teman-teman. Nah, jadi per sahamnya berapa? Ya, kalau kita mau jual saham kita Rp100 per lembar ya. Itu teman-teman. Kita butuh modal berapa? Ya butuh modal umpamanya 50 miliar ya. Berarti 50 miliar dibagi 100. Itu teman-teman. Berarti berapa lembar saham ya. Itu teman-teman, pasar modal tuh pengantarnya seperti itu. Terus lah pembeli, yang calon pembeli atau yang orang punya modal kan tertarik itu sama perusahaan kita. Perusahaan tahu tempe lah umpamanya ya. Nah, cara belinya gimana? Ya, itu kita beli, ada hitung-hitungannya ya teman-teman. Cara belinya per lot ya. Kalau per lot itu isinya berapa lembar saham? Kalau dulu ya, peraturan yang lama itu 500 lembar, itu satu lot. Tapi sekarang sudah dirubah menjadi 100 lembar ya teman-teman, per lotnya. Seperti itu teman-teman. Ya kalau umpamanya saham kita jual Rp100 per lembar, kalau orang beli satu lot ke kita berarti 100 kali 100 ya. 100 kali 100 gitu teman-teman. Berarti 10.000 per lotnya. Nah, ada yang beli berapa lot? Kita umpamanya butuh dana 50 miliar. 50 miliar dibagi Rp100. Itu teman-teman ya. Transaksi di pasar modal. Nah, terus ada resiko nggak kalau seandainya main saham ya? Saya hitung dulu ya teman-teman ya. 50 miliar nih ya, biar nggak salah ya. 50 miliar. Nah, kita butuh dana dari perusahaan kita mencatatkan ya, mendaftarkan kita butuh dana 50 miliar. Sedangkan saham kita jual cuma Rp100. Berarti 50 miliar dibagi 100 ya teman-teman. Nah, kita menerbitkan saham yaitu 500 juta lembar teman-teman. Ya, 500 juta lembar. Itu teman-teman ya. 500 juta lembar, ya kan? Dibagi 100. Nah, ada 5 juta lot. Itu teman-teman. Itu gampangnya saja ya. Nah, jadi setiap orang bisa beli saham di pasar modal itu minimal 1 lot. 1 lot itu 100 lembar saham. Seperti itu teman-teman ya. Itu pengertian dasar tentang pasar modal. Nanti masih banyak lagi jenis-jenis permainan dan strategi cara main saham. Ya, karena ini pengantar ya, saya bikin yang simple. Oke. Seandainya teman-teman ingin tahu banyak tentang pasar modal, silahkan tanya ya. Saya kasih kuliah gratis tentang pasar modal, tentang kebenaran di pasar modal. Karena orang kebanyakan nggak ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di pasar modal. Kenapa ada berita kemarin ada yang kasus Jiwasraya, kasus macam-macam saham itu ya, terus ada yang kena pidana ya. Nah, itu udah tingkatnya permainan tingkat advance ya.
Jadi ada pemain-pemain ya di pasar modal itu teman-teman. Walaupun ada aturan-aturan main di pasar modal, tapi tetap aja ada pemain-pemain yang dunia pasar modal ya. Nah, dunia pasar modal itu dibilang menguntungkan ya menguntungkan teman-teman ya, menguntungkan teman-teman. Tapi juga ada rezeki, ada risikonya teman-teman. Di dunia pasar modal itu semua bisnis ada resiko. Nah, itulah yang saya bilang dibutuhkan pengalaman. Pengalaman itu apa? Pengalaman itu perjalanan seseorang menekuni satu bidang, dia sudah mengalami jatuh, bangun, ya udah mengerti seluk-beluknya karena dia mengalami. Oh, rasanya bangkrut itu gimana? Rasanya jatuh itu gimana ya? Pas sahamnya jatuh kita resikonya apa, pas sahamnya naik kita apa, kok kenapa kita rugi? Ya, kenapa kita rugi, bagaimana supaya bisa untung? Nah, itu butuh pengalaman panjang, teman-teman. Ya, itu di dunia pasar modal. Ada lagi yang lebih risky lagi ya, teman-teman. Ini saya lompat sedikit ya. Tentang permainan derivatif. Itu panjang lagi ceritanya, teman-teman. Kalau teman-teman belum mengalami berdarah-darah ya, belum paham. Walaupun teman-teman suka baca buku, baca saja ya. Banyak literatur, buku-buku ya, sampai baca sampai nyoplok. Teman-teman tetap aja nggak akan ngerti. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kejiwaan dan berhubungan dengan jumlah uang. Orang yang nggak punya uang ya, dan nggak mengalami uangnya hilang, itu beda dengan orang yang mengalami uang banyak, miliknya itu hilang, dan tanpa rimbanya kemana, dia akan mengalami psikisnya itu seperti apa. Itu bedanya orang yang pengalaman dengan orang yang hanya teori. Itu teman-teman ya, bedanya di situ. Kenapa orang pengalaman itu mahal? Orang bilang pengalaman adalah sesuatu guru yang luar biasa. Makanya carilah pengalaman. Ya, baca penting ya, teori penting, tapi pengalaman lebih berbobot dan lebih penting lagi, teman-teman. Ya, itu teman-teman. Ini informasi singkat ya, pengantar tentang bisnis di pasar modal. Nanti saya akan meluas lagi bicara pasar modal, saya bisa berhari-hari ya. Karena waktu saya 20 tahun saya habiskan di dunia pasar modal. Dan saya tidak pernah libur sehari pun ya, hari kerja ya, di dunia pasar modal. Kalau di saham mainnya siang hari, kalau di falas itu siang malam ya, teman-teman. Nah, dan justru pengalaman itulah saya bilang apapun ya, mau di pasar modal, mau di kehidupan, mau di bisnis apapun, itu pengalaman penting, teman. Ya. Pengalaman. Makanya ada orang yang berani risiko demi pengalaman. Orang kalau nggak berani risiko, dia nggak akan ngalami, teman-teman ya. Rasanya seperti ini. Kenapa orang bisa sukses, bisa ini? Karena dia pasti mengalami namanya jatuh dan bangun ya. Itu teman-teman, di segala bidang seperti itu teman-teman ya, segala bidang itu, bukan di pasar modal saja. Tapi karena pasar modal itu saya bahas di sini, kita akan bahas tentang dunia pasar modal ya. Jangan tertipu oleh suara-suara yang manis-manis di dunia pasar modal ya. Memang ada manisnya teman-teman ya, kalau kita tahu dan kita implemented ya, kita beraction ya, atau beraksi secara real, kita bisa kaya juga di pasar modal. Bisa kaya ya, banyak orang-orang kaya dari pasar modal, tapi kita jangan melihat kayanya, teman-teman, lihat perjalanannya dan resiko-resiko yang dihadapi, dan dia bisa mengatasi resiko itu. Oke teman-teman, saya mau jelaskan tentang dunia bisnis di pasar modal episode-episode. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik, silahkan tanya tentang dunia pasar modal. Saya akan jelaskan mengenai risiko-risiko dan peluang-peluangnya di pasar modal ya, dengan tidak menutup-nutupi ya. Saya orangnya akan bilang sesuatu yang benar ya, yang benar ya. Banyak orang yang nggak membicarakan tentang sesuatu yang benar-benar benar ya, teman-teman ya. Biasanya orang membicarakan sesuatu itu yang manis-manisnya saja, karena ada kepentingan-kepentingan di dalamnya ya. Hidup itu cari orang yang benar-benar itu susah, teman-teman ya, hari ini. Makanya saya akan kasih ceritakan tentang dunia pasar modal yang sebenarnya ya, teman-teman.
Ini sharing ya, sharing saya mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti. Ini baru pengantarnya teman-teman. Nanti ada kenapa kok begini, kenapa kok begitu, apa yang sebenarnya terjadi ya. Ada pemain-pemain siapa, gitu. Ya seperti itu teman-teman. Ada trik-triknya, ada ya ibaratnya jahat-jahatnya di belakang layar itu seperti apa orangnya, teman-teman ya. Kalau belum mengalami ya nggak tahu teman-teman ya. Nggak tahu nanti sengketanya di mana, banyak sekali teman-teman ya di dunia bisnis itu. Nah, oke teman-teman, video saya udah lumayan panjang ya, nanti kalau diteruskan waktunya panjang dan nanti topiknya melebar. Ini saya bikin topik pengertian dasar tentang pasar modal saja ya itu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah nonton. Silahkan kalau tertarik dengan dunia pasar modal, silahkan komen dan tanya ya, nanti saya akan jelaskan. Sampai jumpa teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan terus, like, comment, and subscribe. Terima kasih.